Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah. Bagian yang kedua ini ada fadilah yang kita baca kembali, sebagian sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah beberapa hadis nabawi tentang fadilah yang tercantum di surah Al-Fatihah. Fadluha, keutamaan daripada surah Al-Fatihah, sabata fil ahadits as-sahihah. Fadlul Fatihah telah ditetapkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Minha, diantaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil mithla umil Qur'an. Tidaklah tidaklah menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil, seperti Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani, dan itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi, dan itu adalah seperti yang difirmankan Allah azza wa jalla dalam hadits qudsi, maqsumatun baini wa baina abdi, yaitu surah Al-Fatihah ini terbagi antara aku, yaitu Allah Ta'ala, dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Wa minha, dan di antara hadis yang menyampaikan tentang keutamaan surah Al-Fatihah adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id ibn al-Ma'alla, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kalimat nasihat kepada Abu Sa'id al-Ma'alla, bahwasanya lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an, aku akan mengajarkan kepadamu suatu surat yang itu adalah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu, yaitu surat yang terdapat di dalamnya ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 7 ayat yang diulang-ulang, dan itu adalah Al-Qur'anul azim, Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Wa hadanil haditsani yushirani ila qaulihi ta'ala, dan 2 hadis ini memberikan isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-87, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan sungguh benar-benar telah kami berikan kepadamu, wahai Muhammad, sab'an minal mathani, 7 ayat
yang diulang-ulang dan Quran yang agung. Li'annaha sab'u ayatin tusanna fi sholati ay tu'adu. Dinamakan as-sab'ul mathani karena ini adalah terdiri dari 7 ayat tusanna ay tu'adu yang diulang setiap kali kita membaca dalam sholat, maka wajib untuk kita baca surah Al-Fatihah. Wa minha, hadits yang ketiga yang menjadi isyarat tentang keutamaan Al-Fatihah, ma rawahu Muslim an Ibnu Abbas, hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intahu Jibril. Antara kami dan Rasulullah itu di sisi beliau ada malaikat Jibril, id sami'a naqidan fawqahu. Pada saat itu mendengarkan suara pintu yang terbuka dari atasnya. Farafa'a Jibril basarahu ila sama'. Maka Jibril mengangkat pandangannya, mendongakkan kepalanya ke atas langit. Faqala, maka beliau mengatakan, hadza babun qad futiha minas sama'. Ini adalah pintu yang telah dibuka dari langit, ma futiha qattun, yang sebelumnya tidak pernah dibuka sama sekali. Qala, maka dikatakan dalam riwayat ini, fa nazala minhu malakun, maka turunlah dari sana, dari pintu yang terbuka dari langit tersebut seorang malaikat, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka malaikat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshir binuraini qad utitahuma. Bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan adanya 2 nur, 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu. 2 cahaya tersebut lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Tidak ada satu nabi pun yang diberikan 2 cahaya ini sebelum kamu. Apa itu? Yang pertama, cahayanya adalah Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Yang kedua adalah wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Lan taqra'a harfan minhuma illa utitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf di antara 2 cahaya ini kecuali engkau diberikan keutamaan dan cahaya yang begitu mulia yang ada dalam ayat-ayat ini. Inilah jemaah sekalian di antara sekian banyak riwayat yang menginformasikan kepada kita tentang keutamaan surah Al-Fatihah, yang mana surat inilah yang akan bisa memberikan penerangan cahaya kepada kita insyaallah, dan semakin kita menghayati maknanya, maka semakin dalam dan semakin luas ilmu yang terkandung di dalamnya. Berikutnya mari kita lanjutkan, yaitu pada ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada engkaulah ya Allah, na'budu, kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah ya Allah, hanya kepada engkaulah nasta'in, kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, na'budu ini diambil dari kata ibadah, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Kita tahu bahwasanya tujuan keberadaan kita di dunia semata-mata adalah dalam rangka untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nasta'in adalah minta pertolongan, terambil dari kata isti'anah, yaitu mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Minta tolong ya, minta pertolongan ini adalah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita tujukan kepada yang lainnya. Isti'anah adalah minta pertolongan dalam suasana apapun, dalam suasana yang normal, dalam suasana setiap waktu, setiap saat. Yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita hanya Allah. Kalau istighotsah adalah pada saat-saat genting, saat kondisi terjepit. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan perang Badar, ketika menghadapi musuh yang sangat kuat, maka beliau beristighotsah. Idz tastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian beristighotsah kepada Rabb kalian. Jadi isti'anah lebih umum. Tafsirnya, sesungguhnya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu ya Allah. Kami juga memohon pertolongan hanya kepadamu semata dalam segala urusan kami. Sehingga iyyaka didahulukan ya. Tidak disebutkan na'buduka atau nasta'inu bika. Tetapi iyyakanya didahulukan. Dalam ilmu balaghah at-taqdim, pendahuluan itu ada stressingnya, ada fokus, yaitu ibadah hanya kita tujukan kepada Allah, beristi'anah minta pertolongan juga hanya kepadanya. Segala perkara di tanganmu ya Allah, tidak seorang pun yang memilikinya sekalipun hanya seberat semut hitam. Di antara doa yang kita ucapkan, Allahumma Rabbana la takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah, janganlah engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah. Semua yang ada pada fisik kita dan semua yang kita miliki hanya milik Allah. Tidak ada yang berdaya upaya selain Allah Ta'ala. Ayat ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa seorang hamba tidak boleh memberikan salah satu bentuk ibadah seperti doa, istighotsah, mohon penyelamatan dari kondisi sulit, menyembelih, dan tawaf hanya kepada Allah semata. Jadi doa, para ulama membagi secara umum doa ini ada dua macam. Yang pertama adalah doaul ibadah, doa yang berisi tentang ibadah. Kita memuji-muji Allah dengan asmaul husna, itu adalah doa. Yang kedua adalah doa utolab, doa yang ada unsur permohonannya, ada unsur permintaan, di dalamnya ada istighotsah, ada isti'anah dan lain-lainnya. Kemudian juga menyembelih, adzabah, menyembelih binatang korban pada saat Idul Adha kemarin, dan juga menyembelih yang lainnya, misalnya untuk akikah dan sebagainya, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya tentunya. Apabila kita tujukan kepada selain Allah, maka itu berarti syirik. Dulu pernah ada dua orang musafir yang ingin melewati sebuah desa, perkampungan, dicegat oleh seorang penjaganya. Tidak boleh lewat kecuali harus mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Yang satu mau, yang satu tidak mau. Yang tidak mau akhirnya dibunuh. Yang mau mengorbankan tidak punya sesuatu kecuali seekor lalat. Bayangkan seekor lalat yang remeh ya, itu dikorbankan untuk berhala. Akibat itulah, maka itu adalah bernilai syirik, dan akhirnya dia masuk neraka karena berkorban untuk selain Allah. Adapun yang mempertahankan keimanannya, tidak mau berkorban, dibunuh, dan akhirnya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menyembelih di sini adalah termasuk ibadah. Begitu pula tawaf ya.
hanya kepada Allah semata. Tawaf ini hanya berlaku di Baitullah. Kita mengelilingi, berjalan ataupun berlari itu hanya berlaku di Baitullah. Tidak ada tawaf untuk selain Baitullah. Ada sebagian jamaah haji atau jamaah umroh yang berinovasi pada saat di Madinah itu tawaf keliling Masjid Nabawi. Saya nggak tahu siapa yang punya inisiatif seperti itu ya. Mungkin maksudnya olahraga atau apa ya, jogging ya. Tapi kalau ditujukan untuk karena mengelilingi 7 kali taqarruban ilallah, tujuannya supaya dapat pahala, ini sesuatu yang baru ya, yang tidak ada tuntunannya, maka itu disebut bid'ah ya. Jadi tawaf hanya ada pada Baitullah, tidak boleh tawaf mengelilingi kuburan ya, itu tidak ada tuntunannya. Ayat ini mengandung obat bagi hati dari ketergantungan kepada selain Allah, dari penyakit riya atau pamer, ujub atau bangga diri, dan takabur atau sombong ya. Jadi insya Allah ayat ini bisa kita jadikan semacam atau sebagai tawassul, permohonan, sarana untuk memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dihindarkan dari segala macam bentuk penyakit hati, khususnya yang kaitannya dengan manusia. Kita riya untuk mengharapkan mereka manusia melihat perbuatan kita dan memberikan pujiannya. Kita bangga diri dengan amal-amal kita, bahkan ada takabur, unsur kesombongannya. Maka ini kita memohon dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ungkapan hanya engkaulah yang kami sembah merupakan pembatasan, yakni bahwa tiada yang kami sembah kecuali engkau ya Allah. Dalam Islam, jika kita mengatakan kami menyembahmu tanpa pembatasan objek yang disembah, maka hal itu belum dianggap masuk dalam kategori tauhid yang sudah kita sampaikan tadi ya. Kalau mengungkapkan na'buduka, maka di sini kurang ada pembatasan, kurang ada fokusnya ya. Karena masih mengisyaratkan adanya pihak lain yang disembah selain Allah. Karenanya dalam Islam simbol tauhid adalah la ilaha illallah, diawali dengan peniadaan segala yang disembah, lalu menegaskan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Itulah makna tauhid yang sesungguhnya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu, la ilaha illallah, la itu adalah la an-nafiyah lil jins, la yang mengandung arti menafikan seluruh jenis kata yang disebutkan sesudahnya. Beda dengan kita mengatakan la ilahun illallah. Kalau la ilaha adalah tidak ada segala jenis sesembahan. Misalnya kita mengatakan la toliba fil fasl, tidak ada satu orang siswa pun di dalam kelas ya. Tapi kalau kita mengatakan la tolibun fil fasl, tidak ada satu siswa di dalam kelas, bal tolibani au aksar ya. Tidak ada satu siswa tapi mungkin 2, mungkin 3, bahkan lebih. Yang tidak ada satu tapi 2, 3 ada. Disinilah perbedaan kita mengatakan la ilaha illallah dengan la ilahun illallah. Kalau la ilahun tidak dibenarkan, yang benar adalah la ilaha. Tidak ada satu zat pun yang patut kita sembah, yang patut kita ibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid yang sesungguhnya. Dengan demikian, jamaah sekalian, ayat ini mengisyaratkan perwujudan makna la ilaha illallah. Karena ia mengandung 2 rukun utama, yaitu yang pertama peniadaan, yaitu penafian beragam Tuhan, dan yang kedua adalah penegasan atau isbat Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Jadi inilah rukun syahadat tauhid. Syahadat kita ada 2 macam. Yang pertama syahadat tauhid adalah la ilaha illallah. Yang kedua syahadat risalah adalah Muhammad abduhu wa rasuluh.
Syahadat yang pertama ini memiliki dua rukun, yaitu yang pertama rukun an-nafyu, rukun penolakan, dan yang kedua adalah rukun al-itsbat. An-nafyu bimana al-bara', kita berlepas diri dari segala macam bentuk sesembahan, sedangkan al-itsbat adalah bermakna al-wala, biasanya dibalik al-wala wal bara'. Jadi kita membebaskan al-bara', membebaskan diri kita dari segala macam bentuk sesembahan, kemudian kita tetapkan hanya kepada Allah. Demikian pula syahadat risalah ada dua rukun, yaitu syahadat bi anna Muhammad Abdullah. Itu rukun yang pertama. Kita yakini, kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Saat yang sama adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Ini juga harus seimbang ya. Kalau tidak seimbang maka kita mengalami sesuatu yang penyimpangan ya. Kalau kita meyakini Muhammad hanya seorang hamba Allah, maka kita ada fenomena melecehkan syariatnya, kemudian tidak menghormati kepada beliau. Tapi kalau kita hanya meyakini Muhammad Rasulullah, maka terjadi yang namanya ifrat, yaitu hulu, berlebihan dalam memposisikan beliau ya. Jadi harus seimbang ya. Syahadat bi anna Muhammad Abdullah itu menafikan yang namanya at-tafrid, peniadaan ataupun meninggalkan syariatnya. Kemudian syahadat bi anna Muhammad Rasulullah itu menafikan al-ifrat, yaitu menafikan penghuluan ataupun berlebihan dalam memposisikan beliau ya. Masing-masing ada dasarnya ya. Kita kembali ke sini. Di sini Allah Ta'ala mendahulukan kata iyyaka yang bermakna hanya kepadamu lah satu-satunya. Ia merupakan bentuk peniadaan yang merupakan rukun pertama la ilaha illallah, sedang kata na'budu yang maknanya yang kami sembah adalah bentuk penegasan isbat terhadap Allah sebagai yang harus disembah. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran kita banyak menemukan ayat-ayat yang senantiasa memadukan kedua makna tersebut, yaitu mengandung dua rukun la ilaha illallah, yaitu peniadaan dan penetapan semua misi yang dibawa Nabi dan Rasul itu adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan kufur kepada segala sesembahan kepada selain Allah Ta'ala. Penyebutan ayat ini setelah iyyaka na'budu mengandung isyarat bahwa tidaklah pantas kita bertawakal kepada pihak yang tidak pantas untuk disembah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang harus disembah, maka hanya kepadanya pula satu-satunya zat yang pantas ditempati, minta pertolongan dan tempat untuk menyerahkan diri kita. Hubungan atau relasi kedua makna ini menunjukkan sebuah perpaduan yang sempurna, karena keduanya menunjukkan tauhid yang paripurna pada sisi penyembahan dan pada aspek permintaan. Terkadang hamba menyembah Allah tetapi senantiasa jauh dalam kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan dalam masalah isti'anah ini, dengan memohon bantuan kepada dukun misalnya, ataupun mempercayai kesaktian dan kehebatan makhluk selain Allah. Sebaliknya, orang kafir terkadang tidak peduli dengan hak Allah untuk disembah, tetapi pada saat segala yang mereka harapkan tidak bisa memberikan apa-apa, mereka kembali kepada fitrahnya, yaitu meminta hanya kepada Allah semata. Padahal tauhid sesungguhnya adalah ada pada ibadah secara total kepada Allah dan meminta secara total pula kepadanya, tentunya pada hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu. Kita dahulukan kata-kata ibadah daripada kata-kata isti'anah. Ibadah ini adalah semacam hakullahi alal ibad, hak Allah yang wajib kepada hamba itu adalah kita beribadah, tidak boleh mensekutukan Allah Ta'ala. Sedangkan hakul ibadi Allah, hak hamba atas Allah adalah kita
diampuni atau diselamatkan nanti di akhirat, dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Jadi kita dahulukan kewajiban ya. Jadi nak butuh adalah sebagai kewajiban kita yang harus kita tujukan kepada Allah Ta'ala, sedangkan isti'anah itu adalah semacam hak kita ya. Kita mendahulukan kewajiban daripada hak kita. Makna isti'anah dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, isti'anah ini meminta bantuan kepada Allah untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan, disertai dengan sikap berlepas diri dari berbagai kekuatan dan kekuasaan makhluk. Dan isti'anah ini mengandung dua pilar penting. Yang pertama yaitu keyakinan penuh kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah penyerahan diri kepadanya, yaitu tawakal. Jadi ada dua rukun atau pilar penting dalam isti'anah. Kita meyakini penuh hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kita bertawakal totalitas kepada Allah. Manusia membutuhkan isti'anah ini dalam 3 aspek. Yang pertama dalam melaksanakan perintah, yang kedua adalah menjauhi larangan, yang ketiga adalah bersabar dalam takdirnya. Kita dimudahkan Allah Ta'ala ya untuk berangkat ke masjid sholat jamaah. Ini adalah kemudahan dari Allah Ta'ala. Kita mohon, kita minta kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan melaksanakan perintahnya. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan dari segala larangan-larangannya. Dan kita minta pada Allah supaya diberikan kesabaran ya, dalam menerima segala takdir Allah, khususnya yang tidak kita sukai. Makna isti'anah demikian disemai oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pada setiap kondisi yang memungkinkan. Hikmah didahulukan ibadah sebelum isti'anah. Dalam pandangan Ibnu Qayyim ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah merupakan tujuan penciptaan, sedang isti'anah adalah sarana untuk ibadah. Sudah kita sampaikan tadi, keberadaan kita di dunia adalah dalam rangka untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Tujuan kita ada di dunia adalah untuk ibadah, sedang isti'anah adalah sarana kita untuk bertakarub pada Allah Ta'ala. Yang kedua, ibadah berkaitan dengan uluhiyah, sedang isti'anah berhubungan dengan rububiyah. Ini juga sudah kita singgung ya, tentang makna uluhiyah dan makna rububiyah. Jadi kalau ibadah itu kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu makna lainnya adalah tauhidul ibadah. Kita mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah-ibadah, dalam bentuk sholat, dalam bentuk doa-doa, dalam bentuk sujud, rukuk, hanya kepada Allah Ta'ala. Sedang isti'anah berkaitan dengan tauhid rububiyah, yaitu hak Allah mampu untuk memberikan rezeki, melindungi, memberikan pemeliharaan kepada makhluknya. Hanya Allah yang mampu, maka manusia harus meyakini meminta hanya kepada Allah Ta'ala, minta rezeki hanya kepada Allah. Berhubungan dengan hak rububiyah, kita minta dilindungi, kita minta diberikan pemeliharaan, itu hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah, maka didahulukan yang namanya ibadah daripada isti'anah. Yang ketiga, ibadah adalah hak Allah, sedang isti'anah adalah hak hamba. Jadi sudah kita singgung. Yang keempat, ibadah mencakup isti'anah, sedang isti'anah tidak berarti ibadah. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia, sesuatu yang kaitannya dengan hal-hal yang dia mampu, itu secara bahasa isti'anah, tapi bukan secara istilah ya. Maka di sini ibadah mencakup isti'anah, tapi tidak sebaliknya. Yang kelima, ibadah hanya untuk orang ikhlas, sedang isti'anah bisa diakses oleh orang kafir. Tadi kita contohkan, pada saat orang kafir dalam kondisi yang genting, maka fitrahnya meyakini adanya Allah ya. Dulu pernah ada kisah seorang ateis pilot dari Uni Soviet dulu ya, yang mana dia ini punya keahlian mendemonstrasikan pesawat tempur. Dia tampil dalam kondisi yang luar biasa ya, tetapi
pada saat tampil di atas angkasa itu mesin pesawatnya mati. Jadi pesawatnya itu bolak-balik dan panik dia. Panik, dalam kondisi yang panik itulah orang ateis ini yang tidak percaya dengan Tuhan, fitrahnya muncul. Jadi dia kembali, wahai Rabb, wahai Tuhan kami, lindungilah aku, selamatkanlah aku, itu muncul seketika. Maka tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala pesawatnya bisa hidup kembali mesinnya, sehingga dia bisa landing dengan sempurna. Wah, orang-orang yang nonton luar biasa, tepuk tangan ya, apresiasinya luar biasa. Dikira yang di atas itu disengaja ya, keterampilannya, padahal itu adalah takdir Allah. Nah, pada saat dia bisa landing dan keluar pesawatnya, pucat wajahnya ya. Dia tidak mengira bisa selamat dari kondisi itu. Itulah manusia dalam kondisi yang terjepit kembali kepada Rabb-nya sesuai dengan fitrah yang ada pada hati nuraninya itu ya. Yang keenam, ibadah adalah hak Allah, sedangkan isti'anah adalah kewajibannya. Hak harus didahulukan dibanding dengan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang sudah kita singgung tadi. Kemudian ayat yang berikutnya yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Ihdina sudah kita kupas pertemuan yang lalu, bukan ihdini, bukan tunjukkanlah aku ya, karena ada unsur ihtiramnya, ta'zimnya kita kepada Allah Ta'ala. Tunjukkanlah kami ya Allah, walaupun kita ucapkan sendirian, tapi kita sebagai bentuk ihtiram kita, penghormatan kita kepada Allah adalah tunjukkanlah kami ya Allah. Dari kata hidayah, memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik, penunjukan ke arah yang benar ya. Tafsirnya, tunjukkanlah dan bimbinglah kami ya Allah, berilah taufik kepada kami sehingga kami mampu meniti jalan yang lurus. Teguhkanlah kami, diteguhkanlah kami di atasnya sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Jalan yang lurus adalah Islam, yaitu jalan yang terang yang membawa kepada keridhaan Allah dan surganya. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalan inilah yang lurus, jalan yang senantiasa mengantarkan kita kepada kebenaran, meniti jalan ke surga ya, jalan yang dibawa oleh para penutup, yaitu para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW. Tiada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan beristiqomah di atasnya. Kemudian jamaah sekalian, isti'anah yang merupakan hak hamba tersebut di atas secara detail diterangkan oleh Allah Ta'ala pada ayat berikutnya ini, yaitu berupa permintaan hidayah untuk dapat komitmen pada jalan yang lurus. Seolah Allah menegaskan bahwa jika setelah beribadah dan memberikan hak-hakku berupa ibadah, maka mintalah segala kebutuhanmu wahai manusia. Seolah-olah begitu ya Allah mengingatkan kepada kita. Lalu Allah menunjukkan hak manusia pertama yang harus diprioritaskan dalam doa, yaitu permintaan untuk senantiasa konsisten dari sejak awal masa hidup hingga akhir masa dalam jalur siratal mustaqim, yaitu sejumlah ajaran yang mengarahkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat berupa akidah, adab dan aturan atau hukum yang diperoleh melalui jalur ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan diformulasikan dalam bentuk ajaran Islam. Jadi inilah yang kita mohon pertama-tama kepada Allah Ta'ala. Ada di antara doa kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi 4 permohonan ini. Jadi doa yang kita ucapkan setiap waktu, terutama pada saat-saat yang mustajab, Allahumma inna nas'alukal huda, ini pertama kali kita mohon petunjuk pada Allah Ta'ala, wat tuqa, kemudian kita mohon ketakwaan, wal afafa, kita meminta iffah, yaitu penghormatan, kita menjauhi hal-hal yang syubhat ya, hal-hal yang haram, kemudian wal ghina, yaitu kecukupan.
kecukupan dari segala macam bentuk kebutuhan kita. Siratal mustaqim oleh kalangan sahabat ditafsirkan dengan beragam makna, tetapi bermuara pada satu maksud, yaitu bahwa siratal mustaqim adalah Islam itu sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud siratal mustaqim adalah Al-Quran, dan ada pula yang mengatakan adalah al-iman. Perbedaan ini hanyalah bersifat variatif dan bukan perbedaan kontradiktif. Ikhtilafut tanawwu bukan ikhtilafut tidad, perbedaan yang saling melengkapi, bukan perbedaan yang bertentangan. Kemudian ini penjelasan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir tentang makna ayat ihdinas siratal mustaqim. Fallahumma atim alainal baqa'a fi tariqil hidayah. Ya Allah, kekalkanlah kepada kami menuju kepada jalan hidayah. Wa taqabbal sana'ana wa du'a'ana wahfatna minal ghayati wa dhalal. Dan terimalah segala bentuk pujian kami, doa-doa, permintaan kami, dan jagalah kami dari segala penyimpangan dan kesesatan ya Allah. Wa bihi, dan dengan permintaan inilah tabayyana, jelas annan nas fariqani, bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu fariqul huda wa fariqud dhalal. Ada kelompok manusia yang mendapatkan petunjuk dan ada kelompok manusia yang sesat. Wa qad manahallahu ta'ala lil insani khamsa hidayatin, dan Allah telah memberikan kepada manusia 5 bentuk hidayah. Yatawassalu biha ila sa'adatihi, yang mengantarkan manusia menuju kepada kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama adalah hidayatul ilham al-fitri, hidayah dalam bentuk ilham yang sesuai dengan fitrah. Ilham artinya ya penunjukan, ya, Allah mengilhamkan kepada manusia. Wa takunu litifli mundu wiladatihi, ini di antara contohnya ada pada seorang anak kecil pada saat sejak dilahirkan. Anak kecil menangis apabila lapar, apabila haus, sehingga itu adalah menjadi isyarat ibunya nataki memberikan air susu kepada putranya. Fahuwa yahusu bil hajati ila ta'am wa syarab, dia merasa butuh makan ataupun minum. Fayasrahu taliban lahu, maka dia berteriak untuk minta ibunya. Belum bisa bicara, tapi fitrahnya dia diilhamkan Allah Ta'ala untuk minta. In wafila anhu walidahu, apabila kedua orang tuanya lalai, maka diingatkan ya dengan tangisan si anak kecil ini. Anak singa itu diopeni oleh induknya, walaupun singa segarang apapun, maka dia bisa melindungi anak-anaknya. Dan begitu pula ilham-ilham yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua bentuk hidayah adalah hidayatul hawas, yaitu hidayah dalam bentuk panca indera kita. Wahia mutammimatun lil hidayatil ula, ini sebagai penyempurnaan untuk hidayah yang pertama tadi. Wahatanil hidayatani yashtariku fihimal insan wal hayawan, 2 macam hidayah ini terlibat di dalamnya baik itu manusia ataupun binatang. Balhuma fil bidayati akmal fil hayawan minal insan, bahkan untuk yang pertama dan kedua ini di binatang lebih sempurna daripada manusia. Id ilhamul hayawan yakmulu ba'da wiladatihi biqalil. Di antara bentuk bukti bahwasanya hidayah 2 jenis ini pada binatang itu lebih sempurna adalah pada saat tadi itu, ketika binatang ini melahirkan anak-anaknya, maka kita bisa melihat bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh induknya kepada anak-anaknya. Wa yaktamilu fil insani tadrijian, sedangkan pada manusia itu tumbuh secara bertahap ya. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul aql,
hidayah dalam bentuk akal, bisa berfikir. Wahia asma minal hidayataini sabiqataini. Ini lebih tinggi derajatnya daripada dua macam hidayah yang telah disebutkan di atas. Fal insanu khalqun madaniyun. Manusia itu adalah makhluk yang berperadaban, bitabai secara tabiatnya, liya'isha ma'a ghairihi, supaya dia bisa hidup bersama orang lain. Dia adalah makhluk sosial yang bertumbuh, yang memiliki pemikiran dan bisa mengembangkan peradaban dalam kehidupannya. Wala yakfil hisu zahir lil hayatil ijtimaiyah, dan tidak cukup secara zahir panca inderanya untuk kehidupan sosial. Fala budda lahu minal aql, maka membutuhkan akal ini. Alladzi yuwajjihuhu ila masalikil hayah, yang mengantarkannya kepada jalan-jalan kehidupan. Wa ya'simuhu minal khata'i wal inhiraf, bisa melindungi dia dari kesalahan dan penyimpangan. Wa yusahhihu lahu aghlatal hawas, dan bisa membenarkan dari segala macam kesalahan panca inderanya. Wal insilaq fi tayyaratil hawa, dan menyimpang dari aliran-aliran hawa nafsunya. Jadi akal itulah yang bisa membimbing manusia menuju kepada kebenaran. Yang keempat adalah hidayatuddin. Nah, ini lebih tinggi lagi, yaitu hidayah agama. Wahyal hidayatul lati la tukhti'u. Ini adalah hidayah yang tidak salah. Wal masdarul ladzi la yadillu, dan sumber yang tidak sesat. Faqad yukhti'ul aql, kadang-kadang akal manusia bisa salah. Wa tanharifun nafs ma'al ladzati wa syahwat, dan kadang-kadang jiwa kita itu watan jarifu, ya, bisa menyimpang, tenggelam dalam kelezatan dan hawa nafsu manusia. Hatta turitoha mawarital halak, sampai mengantarkan manusia kepada tempat-tempat penyimpangan yang sesat. Fayahtajul insan ila muqawwim, maka manusia membutuhkan sesuatu yang meluruskan, mursyidin, yang bisa menunjukkan, hadin, yang memberikan petunjuk, la yata'atsaru bil ahwa, yang tidak terpengaruh oleh hawa nafsunya. Fatas'afuhu hidayatuddin li irsyadihi ila thoriqil aqwam, maka hidayah agama inilah yang mengantarkan manusia menuju kepada jalan yang lurus. Imma ba'dal wuqu' fil khata' au qablahu, apakah setelah jatuh kepada kesalahan ataukah sebelumnya. Wa tadhallu hadhil hidayatu hiyal harisul amin, dan hidayah ini selalu memberikan penjagaan yang aman. Alladzi yafi'u ilaiha al-insan, yang dicukupkan oleh manusia kepadanya, litazawud, untuk membekali dirinya bimafatihil khair, ya, dengan kunci-kunci kebaikan. Wa tasalluh bimaghaliqi syarri, dan mensenjatai dirinya kepada pintu-pintu atau bisa menutup segala macam keburukan. Faya'manul uthur, dan seterusnya, ya. Jadi inilah hidayah agama yang penting, ya. Orang bisa berpikir, dia mungkin pendidikannya sudah doktor atau profesor, tapi ketika belum mendapatkan hidayah din, dia tidak masuk Islam, ya. Ada satu sisi doktor profesor yang sebelumnya kafir, tetapi dengan ayat-ayat yang berisi tentang kauniyah, dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Tapi ada sisi yang lainnya, walaupun dia mendapatkan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran, tapi belum bisa masuk Islam. Ada doktor ataupun profesor yang masuk Islam gara-gara di antara ajaran Islam itu ada iddah, pada saat setelah perempuan ditalak oleh suaminya atau ditinggal wafat, ya. Itu tidak ada pada ajaran yang lainnya. Nah, gara-gara ajaran iddah itulah dia masuk Islam, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena hidayah ini mahal, ya, hidayah untuk masuk agama, ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yang paling lebih tinggi lagi ini, yang kelima, hidayatul ma'unati wat taufiq lisayri fi thoriqil khair wan najah, yaitu hidayah pertolongan Allah Ta'ala, taufik, kemudahan dari Allah untuk berjalan. Kita berjalan menempuh jalan kebenaran, keselamatan. Wa ya'khudhu min hidayatiddin, lebih khusus daripada hidayah agama.
wa hiyallati amaranallahu bidawami talabiha fi qouli ta'ala. Jadi yang kita maksudkan hidayah permohonan kita kepada Allah inilah yang kita maksudkan pada ayat yang ke-6 ini, yaitu aitul lana ihdinas siratal mustaqim adalah artinya tullana dilalatan, tunjukkanlah kepada kami sebuah penunjukan, tashabuha min latunka ma'unah ghaibiyah, yang dengannya itulah kami bisa terbimbing untuk mendapatkan pertolongan secara ghaib dari Allah Ta'ala, tahfadzuna biha minadh-dhalali wal khata', yang bisa melindungi kita semua dari segala macam kesesatan dan kesalahannya. Jadi hidayah itu taufik. Ada banyak orang, mohon maaf misalnya, yang rumahnya tidak jauh dari masjid, dekat dengan masjid, 1 langkah saja sampai, tapi karena Allah belum memberikan hidayah taufik sehingga tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Nah, ini contoh ya, ada seperti itu ya. Kebalikannya, ada yang jauh rumahnya dari masjid, tapi dia diringankan langkahnya Allah Ta'ala untuk bisa berjalan ke masjid atau naik kendaraan ya. Itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik kita itu hanya semata-mata kepada Allah. Tidak boleh kita merasa ujub, ya Allah saya lebih baik dari dia ya. Tidak bisa ya. Itu semata-mata taufik kita hanya kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Maka kita mohon ini ya, hidayah itu taufik ini kita mohon pada ayat yang ke-6 ini. Kemudian wahadihil hidayah khasatun bihi subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah ini adalah khusus diberikan Allah Ta'ala, lam yamnahha ahadan min khalqihi, tidak diberikan kepada seorang pun dari makhluknya, bal nafaha anin nabi, bahkan dinafikan dari Rasulullah. Ini hak prerogatif Allah Ta'ala, tidak kepada Rasulnya. Dengan perkataan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika Abu Thalib dalam kondisi nazak itu didampingi Rasulullah SAW, ditalkin, qul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu biha indallah, aku akan bersaksi dengan kalimat itu nanti di hadapan Allah, aku akan bisa membelamu wahai pamanku di hadapan Allah. Tapi saat yang sama ada tokoh-tokoh Quraisy yang menjaga Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama Abdul Muthalib, agama nenek moyang kita? Dijaga oleh tokoh-tokoh Quraisy, sehingga sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak masuk Islam, tidak bersyahadat ini, dan akhirnya nanti pun dia dimasukkan ke neraka, tidak bisa keluar dari neraka. Tapi karena syafaat uzma yang diberikan Rasulullah SAW pada hari akhirat, dengan izin Allah diringankan siksanya Abu Thalib di neraka, tapi abadi ya, diringankan tapi abadi, gara-gara dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Ahlu tauhidlah yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat uzma dan dipindahkan ke surga pada saat dia di neraka. Itu ada hak untuk dipindahkan karena syahadat la ilaha illallah. Jadi hak untuk memberikan hidayah taufik itu milik Allah Ta'ala saja, tidak ada untuk Rasulnya. Kalau untuk Rasulnya itu adalah hidayah-hidayah yang kaitannya dengan dilalah wal burhan ya, penunjukan. Amal hidayah bermakna dilalah alal khair wal haq, adapun hidayah yang bermakna penunjukan kepada kebaikan dan kebenaran, fa'athbatahumallahu linnabi, maka ditetapkan untuk Rasulnya dalam firman-Nya, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberikan penunjukan kepada jalan yang lurus. Ilustrasinya begini ya, mudahnya ya. Jadi hidayah itu dilalah wal khair ilal khair, memberikan isyarat rambu-rambu kepada kebenaran, itu seperti kita mencari alamat dalam bentuk, kalau sekarang ngetrennya Google Map ya. Jadi kita pada saat ingin menuju kepada satu tempat, satu tujuan, kita menggunakan sarana Google Map itu. Itu adalah hidayah itu dilalah. Ada roadmapnya yang bisa mengantarkan. Sedangkan kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan, itu hidayah itu taufik.
Semakin kita ikut roadmap-nya, kita semakin dekat kepada tujuan. Tapi kita semakin menjauh dari roadmap-nya itu, kita jauh dari tujuan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ada Rasulullah yang memberikan hadis kepada kita, ada Al-Quran yang merupakan dilalah rambu-rambunya. Semakin kita ikut Al-Quran, maka semakin kita dekat dengan tujuan, yaitu hidayah taufik itu. Nah, ringkasnya al-hidayah itu fil Quran nau'ani. Hidayah dalam Al-Quran ada dua macam. Hidayatun amah, hidayah secara umum, wahya dilala ila masalihil ibadi fi ma'adihi. Jadi hidayah yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan menuju kepada akhir kehidupannya yang baik. Wa hadhihi tashmulu al-anwa' al-arba'ah as-sabiqah. Ini mencakup 4 macam hidayah yang sudah disebutkan. Yang keempat yang terakhir adalah wahidayatun khossah, hidayah secara khusus, yaitu yang kelima tadi, yaitu al-i'anah wa taufiq lisairi fi thariqil khair wan najah. Kita diberikan pertolongan Allah Ta'ala, yaitu jalan dimudahkan untuk menuju kepada jalan kebaikan, ma'adilalah. Dan ini adalah macam yang kelima. Yang terakhir adalah ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta pada Allah Ta'ala itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Yang dimaksud dengan mereka dimurkai dan mereka sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi yang kita inginkan untuk kita minta adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 69. Ini adalah mentafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah ma'an nabiyyin, berserta dengan para nabi, wasiddiqin, dan juga orang-orang yang benar, wasyuhada wasolihin, yaitu disertakan dengan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah yang kita minta, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai serta orang-orang yang sesat, yang mana di sini bisa bermakna umum dan bisa bermakna khusus. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi, dan yang dimaksud al-dhalin adalah orang-orang Nasrani yang sesat. Orang-orang Yahudi disebut al-maghdub alaihim karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang-orang Nasrani disebut al-dhalin yang tersesat karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi siapapun di antara kita yang memiliki karakter seperti itu, maka seperti tipe orang Yahudi ataupun tipe orang Nasrani. Sebab kesesatan manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang disebut dengan maradus syahwat, penyakit syahwat. Yang kedua adalah maradus syubhat, penyakit syubhat. Maradus syahwat itu menimpa orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi hawa nafsunya yang dominan, sehingga mengesampingkan ilmunya. Dia melakukan hal-hal yang terlarang walaupun tahu itu hukumnya nggak boleh. Jadi kalau ada orang muslim yang tahu hukum sesuatu itu haram tapi dia langgar, berarti dia kena penyakit syahwat. Dan ini lebih susah. Penyakitnya orang berilmu, penyakitnya ulama, penyakitnya ustadz yang melakukan pelanggaran itu yang pertama ini. Yang kedua maradus syubhat, yaitu penyakit ketidaktahuan, al-jahl, ya, karena dia bodoh, nggak tahu ilmunya. Itu ma'fu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunan apabila kita melakukan sesuatu karena lupa atau karena nggak tahu, ya, itu kita ma'fu. Nah, disinilah tipe-tipe orang Nasrani, dia tidak punya ilmu sehingga dia melakukan segala macam bentuk pelanggaran. Nah, jadi tipe yang ada dalam surat Al-Fatihah ini ada 3 macam. Tipe orang mukmin yang dapat hidayah dengan ilmunya dia melaksanakannya. Tipe yang kedua adalah orang yang tidak menggunakan, atau orang Yahudi yang ilmunya ada tapi dia tidak pakai. Tipe yang ketiga adalah orang Nasrani yang dia itu tidak bisa memiliki ilmu, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
memberikan perlindungan kepada kita semuanya dari segala macam bentuk penyimpangan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.